Nggak ada yang peduli nenek Yam ini adalah nenek-nenek. Mereka ada yang memukul nenek Yam. Ada juga yang menjambak rambutnya, menyeret nenek Yam ini ke arah pohon untuk sekali lagi diikat. Dan nenek Yam ini bahkan sempat kejang-kejang beberapa saat, kemudian keluar suara serak dan tarikan nafas yang panjang sekali lagi. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu, nenek Yam itu mengembuskan nafas terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eci yang asalnya dari Aceh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eci. Eci ini asalnya dari Provinsi Aceh. Jadi dalam episode kali ini, Eci ini ingin membagikan cerita yang terkait dengan kampung halamannya di Aceh. Nah, jadi ceritanya, di tempat Eci ini tinggal, waktu itu belum ada listrik. Warga desa di sana itu terbiasa hidup tanpa listrik. Nah, biasanya, warga-warga yang ada di sana itu menggunakan penerangan lentera atau lampu minyak di dalam rumah-rumahnya itu. Dan ada juga beberapa orang menggunakan obor sebagai penerangan untuk di luar rumah atau ditempatkan di pagar-pagar. Nah, awalnya nggak ada yang aneh dari kampung Eci ini. Warga di sana itu terbiasa melakukan aktivitasnya di pagi hari maupun juga di malam hari, dan rasanya juga aman-aman saja, tentram, nggak ada gangguan-gangguan apapun, dan sesama tetangga itu juga saling sapa dan baik satu sama lain. Jadi warga di sana itu umumnya hidup saling bantu-membantu satu sama lain. Bahkan ketika ada salah satu warga, contohnya yang mungkin pada waktu itu tidak memiliki beras, maka sudah sewajarnya tetangga yang lain yang mengetahui kesusahan tetangga itu, ini akan langsung melaporkan hal ini ke Kaucik namanya, atau kepala desa yang ada di sana, kepala kampung. Dan setelah itu barulah kepala desa ini akan meminta tolong kepada anak-anak muda yang ada di sana untuk mendatangi rumah tersebut, rumah yang dimaksud ini. Dan setelah dari sana, anak-anak muda ini mengumpulkan beras yang ditempatkan di sebuah bambu dan diserahkan kepada orang yang tidak mampu ini. Nah, kebetulan saat itu ayahnya Eci ini bisa dikatakan salah satu orang yang berada di kampung itu, di mana ayahnya memiliki sebuah bengkel dan satu lagi usaha, yaitu toko perabotan rumah tangga. Jadi ayahnya Eci sendiri ini merupakan seorang yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, termasuk terkait dengan pendidikan anak-anaknya.
Jadi ketika Eci ini tamat SD, ayahnya itu langsung memasukkan Eci ke salah satu sekolah asrama dan letaknya ada di kota. Hal ini untuk melanjutkan pendidikan Eci untuk ke jenjang SMP dan juga jenjang SMA. Dan jarak dari rumah Eci menuju ke kota tersebut itu berkisar sekitar 4 jam perjalanan darat. Jadi ada alasan tersendiri kenapa ayahnya Eci ini akhirnya memasukkan Eci ke sekolah asrama tersebut. Yang pertama karena ayahnya tentu berharap Eci ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan di kampung. Dan yang kedua, memang dari segi pendidikan, kampung yang ditempati Eci ini masih bisa dikatakan sangat tertinggal, di mana jam sekolah yang sering sekali tidak menentu, guru yang sering kali tidak hadir di kelas, maupun juga beberapa siswa yang anak-anak bandel dan sering melontarkan kata-kata kotor. Jadi karena hal inilah yang akhirnya membuat ayahnya Eci itu semakin yakin untuk menyekolahkan Eci ke kota. Singkat cerita, 6 tahun lamanya Eci akhirnya menjalani hidup sebagai anak perantauan. Kedua orang tuanya itu sangat jarang sekali datang ke sekolah, kecuali hanya sekitar 3 bulan sekali lah. Hal ini tentu bisa dimaklumi oleh Eci karena mungkin memang jaraknya yang cukup jauh. Belum lagi kondisi jalan yang saat itu sangat buruk dan rawan akan perampok. Nah, akan tetapi kedua orang tua Eci ini tetap datang. Walaupun hanya 3 bulan sekali, mereka ini masih sering datang. Hal tersebut itu tidak membuat Eci kecewa. Eci sendiri juga nggak pernah sedih meskipun orang tuanya hanya 3 bulan sekali datang. Nah, Eci sendiri tetap merasa bangga. Karena bagaimanapun juga, dia ini adalah anak satu-satunya dari kampung yang bisa sekolah di luar kota dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Eci sendiri terus semangat. Dia terus belajar giat supaya mendapatkan juara kelas. Dan ya ketika itu di kelas 2 dan 3 SMP, Eci akhirnya berhasil mendapatkan juara 1 secara berturut-turut. Nah, singkat cerita, pada waktu itu Eci ini pulang ke kampung halaman karena waktu itu sedang libur semester. Nah, pas waktu Eci ini sampai di kampungnya itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh dan janggal. Kampung yang biasa ditempati Eci sebelumnya itu, ini tiba-tiba berubah secara drastis. Dan pada saat itu membuat Eci itu merasa kayak seperti nggak di kampungnya sendiri. Tadinya kampung ini ketika malam masih ada beberapa orang yang bepergian melakukan interaksi, ngobrol di depan rumah, satu dengan yang lain. Dan pada saat itu meskipun di malam hari masih juga anak-anak kecil ini yang main-main di luar rumah. Nah, tapi pada waktu itu suasana ini tidak lagi didapat. Di mana pada waktu itu warga dan juga termasuk keluarganya Eci ini ketika selepas maghrib mereka itu langsung menutup pintu, dan pintu ini ditutup rapat-rapat. Begitupun juga jendela ditutup rapat, seolah-olah mereka itu mewaspadai akan sesuatu bahaya. Nah, Eci sendiri nggak paham kenapa kok orang-orang seperti ini, bahkan bapak dan ibunya pun juga melakukan hal yang sama. Pintu ditutup rapat, jendela ditutup rapat. Jadi pada saat itu, ketika di atas maghrib dan sampai malam hari, gak ada satupun warga yang keluar rumah. Nah, inilah yang akhirnya membuat suasana di desa ini terasa begitu mencekam. Dari situ Eci tentu penasaran, dan dia coba bertanya ke ibunya. Tapi waktu itu, ibunya ini seolah mengalihkan pertanyaan Eci. Jadi, apapun pertanyaan yang ditanyakan Eci ke ibunya, ini seolah ibunya itu langsung mengalihkan perhatian supaya Eci nggak menanyakan hal itu. Nah, keesokan harinya, tepat di siang hari, Eci ini sengaja, dia ingin pergi ke sungai. Niatnya dari awal dia ingin berenang, karena sebelum-sebelumnya, pada waktu dia tinggal di sana, dia sering bermain dan juga sering berenang di sungai ini. Dan yang kedua, dia sudah lama sekali nggak ketemu dengan teman-teman SD-nya. Jadi dia ingin sekali ketemu dengan teman-teman di masa kecilnya itu. Berangkatlah Eci ke sana menuju ke sungai, karena biasanya di sungai ini, teman-teman Eci di masa-masa itu menjadikan sungai ini sebagai base camp mereka, sebagai tempat berkumpul.
Dan begitu Eci ini sampai di sungai itu, dia pun kaget. Padahal waktu itu masih siang hari, biasanya banyak sekali anak-anak yang bermain di sekitaran sungai. Atau meskipun nggak ada anak-anak yang bermain, paling tidak ada sekelompok ibu-ibu yang sedang mencuci baju atau mencuci piring. Biasanya mereka lakukan di situ. Nah, anehnya, waktu Eci datang ke sana, ini tidak ada satupun ibu-ibu yang mencuci baju atau mencuci piring. Bahkan anak-anak pun juga nggak terlihat. Di situ Eci ini tetap berpikir positif. Mungkin nanti setelah zuhur, mereka baru datang. Biasanya juga ibu-ibu setelah zuhur juga datang untuk mencuci baju ataupun mencuci piring. Ditunggulah akhirnya oleh Eci, dan nggak terasa dia ini akhirnya nunggu selama hampir sekitar 2 jam. Jadi selama 2 jam itu, dia sempat menyusuri sungai, dia bahkan sempat turun ke sungai untuk bermain air di sana sambil nunggu adzan zuhur berkumandang. Harapan dia, mungkin setelah zuhur ada teman-temannya yang datang. Tapi ternyata setelah adzan zuhur pun, setelah dia nunggu sekian lama, hampir 2 jam lebih, nggak ada satupun anak yang datang. Bahkan ibu-ibu yang biasanya mencuci baju di sana pun juga nggak terlihat. Akhirnya dari situ Eci pun memutuskan, ya sudahlah, dia pun memutuskan pulang. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, dia ini ketemu dengan seorang nenek-nenek. Sebenarnya Eci ini tahu siapa sosok nenek-nenek ini. Nenek ini biasa dipanggil oleh orang-orang di sana dengan panggilan Nek Yam, Nenek Maryam. Nah, Eci ini kenal dengan beliau karena ibunya pada waktu itu sering membantu Nenek Yam ini dengan memberikan masakan matang. Terkadang ibunya Eci itu juga sering memberi Nek Yam ini beras sampai dengan uang. Jadi disitulah Eci ini kenal dengan Nek Yam. Nah, ketika ketemu dengan Nek Yam ini, Nek Yam itu menyapa Eci. "Kamu kok di sini? Sama siapa?" Lah, Eci pun jawab, "Sendirian, Nek." "Kenapa kok kamu pulang ke desa ini lagi?" Lah, Eci pun sebenarnya heran waktu itu loh, kenapa kok tanya seperti ini, Nek Yam ini. Ya, Eci pun tetap jawab, "Ini Eci lagi liburan, Nek. Makanya Eci pulang." Terus si Nenek Yam ini sempat diam beberapa saat. Gak lama setelah itu beliau itu ngomong, matanya itu menyorot tajam ke Eci sambil ngomongnya itu terlihat serius. Si nenek ini bilang, "Sudah, sana kamu kembali ke sekolah. Jangan pulang ke sini lagi." Nah, kurang lebihnya si Nenek Yam itu ngomong seperti itu ke Eci. Tentu waktu itu Eci ini heran. Jadi karena Nenek Yam itu ngomong dengan serius dan pertanyaan-pertanyaan dari Nenek Yam itu terlihat aneh, akhirnya Eci pun pamit. Dia cepet-cepet pamit pulang ke Nenek Yam dan dia pun pulang ke rumah. Di situ Eci ini sempat berpikir, pada saat dia berjalan menuju ke rumah, dia sambil memikirkan pertanyaan-pertanyaan dari Nek Yam ini. Kenapa kok Nek Yam itu bertanya hal-hal yang aneh? Bahkan sampai dalam pertanyaan, Eci ini dipertanyakan kenapa kok dia pulang ke kampung. Dan sampai pada satu saat, Nek Yam ini menyuruh Eci untuk kembali ke sekolahnya. Nah, singkat ceritanya, ketika Eci ini sampai di rumah, karena waktu itu ibunya ini nggak tahu bahwa Eci ini keluar rumah, ibunya waktu itu marah-marah. Dan Eci itu sempat dicubit. Dicubit sampai Eci ini merasakan sakit yang luar biasa. Karena dia nggak sempat nahan sakitnya itu, Eci pun nangis. Ibunya tanya, "Kamu itu dari mana? Kok keluar nggak pamit ibu? Sudah tahu kampung kondisinya seperti ini, kamu keluar tanpa pamit." Nah, Eci pun ngomong, "Loh Bu, Eci itu pamit. Eci sempat pamit ke ibu. Bahkan ibu itu sempat ngomong iya dan mengizinkan Eci untuk keluar." Itulah yang dikecewakan oleh Eci. Eci ini merasa sebelum dia keluar rumah, dia sempat ketemu ibunya. Dan dia sempat pamit. Tapi kenapa ketika Eci ini pulang, ketika sampai di rumah, ibunya marah-marah sampai dia itu nyubit Eci. Dan Eci itu sampai merasakan sakit dan dia sampai nggak bisa tahan. Akhirnya dia pun nangis. Nah, ketika Eci ini nangis sejadi-jadinya, dia langsung masuk kamar, pintu ditutup. Sampai pada akhirnya mungkin waktu itu dia kecapean. Nangis belum terhenti, dia pun kelelahan sampai dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya inilah, akhirnya Eci itu bertemu lagi dengan sosok Nek Yam.
Nenek Yam itu datang tanpa ngomong apapun, dan Nenek Yam ini mendekat ke arah Eci. Nah, disinilah anehnya. Nenek Yam itu wajahnya bukan seperti pada saat Eci ketemu. Wajahnya itu parah hancur. Pokoknya waktu itu Eci ini ketakutan melihat wajah Nenek Yam yang menyeramkan itu. Dan tiba-tiba, begitu Nenek Yam ini dekat, di depan Eci persis, bola mata Nenek Yam itu keluar. Nah, disitulah Eci itu kaget. Dia langsung duduk, kebangun dari tidurnya itu. Dan karena dia ini ketakutan, dia akhirnya nangis. Dan gak lama kemudian, Eci dengar ada yang ngetuk pintu kamarnya. Begitu Eci buka, ternyata yang ada di depan pintu kamar adalah ayah dan juga ibunya. Nah, disitulah akhirnya ayahnya ini masuk ke kamar dan ayahnya Eci ini tanya, "Eci, ayah mau tanya, Eci tadi kata ibu barusan ke sungai ya?" "Iya, ayah. Kenapa?" "Loh, kamu itu ngapain kok ke sungai?" "Ya main ya, kan Eci kangen sama teman-teman Eci." "Terus Eci ketemu siapa di sana?" "Eci nggak ketemu siapa-siapa, nggak ada satu orang pun di sana. Ibu-ibu yang biasa nyuci pun juga nggak terlihat di sana." Terus nggak lama setelah itu, Eci menjelaskan ke ayah dan ibunya, "Oh, tapi waktu Eci pulang, Eci sempat ketemu Nenek Yam." Nah, tiba-tiba raut wajah dari ayah dan ibunya Eci itu berubah. Wajahnya itu terlihat panik, langsung kayak terlihat lemes loyo mendengar jawaban Eci bahwa dia barusan ketemu Nenek Yam. Nah, dari situ ibunya Eci ini langsung memeluk Eci. Eci itu dipeluk dan ibunya ini sempat nangis, dan gak lama setelah itu ibunya sempat minta maaf. Beliau minta maaf karena menyesal beliau sudah mencubit Eci sampai-sampai Eci itu gak bisa menahan rasa sakitnya. Terus ibunya ini tanya, "Kamu tadi nak ketemu Nek Yam di mana?" Nah, Eci jawab, "Ketemu di jalan. Nek Yam yang nyapa Eci lebih dulu." Terus akhirnya ibunya ini tanya lagi, "Nek Yam ngapain aja ke kamu nak? Ada yang aneh nggak dengan kondisimu sekarang?" Lah, Eci tentu bilang, "Nggak tanya apa-apa bu, ya cuma tanya kenapa kok ada di desa ini. Kepalamu sakit nggak?" Ibunya ini tanya seperti itu terus, yang membuat Eci ini jadi bingung. Kenapa kok ibu ini menanyakan sesuatu yang aneh juga? Akhirnya di situ Eci pun menjelaskan, tadi itu Nek Yam sempat tanya, tapi pertanyaannya ke Eci itu juga aneh bu. Memangnya Nenek Yam tanya apa? Barulah Eci di situ menjelaskan bahwa Nenek Yam ini sempat ngomong ke Eci. Eci itu disuruh kembali ke sekolah, dia nggak boleh lama-lama di desa ini. Nah, setelah itu Eci ini menjelaskan tentang mimpinya. Mimpi di mana dia sempat ketemu Nenek Yam, tapi wajah Nenek Yam itu terlihat menyeramkan. Nah, setelah Eci ini cerita tentang mimpinya dan cerita bahwa dia sempat ketemu dengan Nenek Yam, disinilah akhirnya ibu dan juga ayahnya Eci ini ngajak Eci untuk duduk di ruang tamu. Sepertinya bahwa orang tuanya Eci ini mau ngomong sesuatu. Nah, begitu Eci ini duduk di ruang tamu, ibunya itu membawakan segelas air putih untuk Eci, dan segelas air putih ini dibacakan 3 surat kul, yaitu Kulhu, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Setelah dibacakan, air putih ini ditiup oleh ibunya, dan ibunya menyuruh Eci untuk minum air putih ini. Nah, Eci pun setelah baca bismillah, dia minum air putih ini tanpa berpikir yang macam-macam. Setelah dia minum air putih, Eci tanya ke ibunya, "Bu, sebenarnya kenapa sih kok ibu tanya hal ini ke Eci? Kenapa kok kayaknya ayah sama ibu ini kayak merasa gelisah, kayak ada sesuatu yang disembunyikan? Memangnya kenapa sih?" Dari sejak pertama Eci ini datang, Eci itu sudah ngelihat desa ini aneh. Biasanya ada orang-orang yang keluar meskipun di atas maghrib maupun di atas isya. Tapi semalam itu kok nggak ada yang keluar. Terus kenapa tadi Eci ke sungai juga nggak ada orang sama sekali? Ditambah lagi, ayah sama ibu itu kok sikapnya aneh. Emang ada apa sih, Bu? Disinilah ibunya akhirnya menjelaskan secara perlahan-lahan bahwa ibunya ini bilang, selama 2 tahun Eci ini ada di asrama, meninggalkan desa itu, desa ini ternyata dilanda sebuah musibah.
Di mana pada waktu itu satu persatu anak-anak yang ada di desa ini sakit-sakitan. Dan setelah mereka itu mengalami sakit-sakitan, mereka pun akhirnya meninggal. Dan hal itu terjadi terus-menerus, dan anehnya hanya dialami oleh anak-anak seumuran Eci. Nah, karena sebab inilah banyak orang-orang yang pada akhirnya di sana itu memilih untuk pergi dari desa itu karena mereka menganggap ada hal yang aneh yang terjadi di desa ini. Mereka beberapa di antaranya itu bahkan sampai mengungsi, terutama keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang seusia Eci atau di bawahnya. Mereka memilih untuk lebih menyelamatkan anak-anak mereka dan memilih meninggalkan desa tersebut. Nah, para warga yang ada di sana itu curiga sebenarnya dengan adanya musibah ini. Ada beberapa orang yang menganggap ini adalah bagian dari peristiwa ritual pesugihan. Beberapa warga itu meyakini hal seperti ini nggak akan pernah terjadi kalau tidak ada yang menjalin kesepakatan dengan bangsa lembut. Mereka yakin pasti ada salah satu orang warga yang sedang melakukan ritual-ritual tertentu dan pada akhirnya menjadikan anak-anak di desa ini sebagai tumbalnya. Nah, beberapa warga akhirnya mengungsi. Beberapa yang lain masih tinggal di desa itu dan terus mencari tahu tentang apa yang terjadi di desa ini. Dan mereka pun akhirnya mencari informasi siapa sebenarnya dalang dari semua tragedi ini. Dan saat bersamaan dengan peristiwa itu, perlahan juga usaha dari ayahnya Eci ini menurun dan sampai pada akhirnya bangkrut. Di mana bengkel yang dikelola oleh ayahnya Eci yang biasanya rame didatengin orang, ini mulai sepi. Dan toko elektronik yang dimiliki oleh ayahnya Eci, yang biasanya ada juga beberapa warga yang ngambil produk di toko tersebut, ini juga mengalami penurunan. Sampai pada akhirnya, ayahnya Eci pun memutuskan untuk menutup toko ini. Nah, pada masa-masa panen, biasanya warga di sana itu panen kopi dan juga padi. Tanaman-tanaman mereka itu pun tiba-tiba rusak. Dan akhirnya mereka pun nggak bisa panen dengan baik seperti sebelumnya. Nah, mereka awalnya beranggapan hal ini karena hama yang menyerang tanaman-tanaman mereka. Di situ Eci pun sebenarnya juga merasa kaget dan sempat marah kepada kedua orang tuanya. Karena kenapa orang tuanya ini kok nggak cerita ke Eci lebih dulu. Dan pada saat itu juga sebenarnya Eci ini langsung minta untuk pindah sekolah. Karena Eci berpikir, kalau dia tetap bersekolah di kota, otomatis beban kedua orang tuanya ini bakalan terasa semakin berat. Nah, ternyata ayahnya Eci ini justru tetap ngotot meminta kepada Eci supaya tetap bertahan di sekolah itu. Dan disinilah ayahnya Eci juga meyakinkan ke Eci bahwa terkait dengan biaya serta kebutuhan Eci ke depannya, ini insya Allah akan bisa terpenuhi dan tanpa ada kekurangan. Jadi ternyata ayahnya Eci ini juga bercerita bahwa beliau itu pada saat mengalami kebangkrutan, beliau juga langsung dengan segera menjual tanah-tanahnya dan juga ladang-ladang yang dimiliki oleh keluarga Eci. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, sekaligus untuk persiapan biaya sekolah Eci selama 6 tahun di kota. Nah, setelah itu, di sela-sela ayah Eci ini bercerita, ibunya itu langsung menyela pembicaraan ayahnya. Dan pada saat itu ibunya ini berbicara terkait dengan fenomena aneh yang terjadi di kampung itu. Ibunya Eci ini cerita bahwa selama Eci ini sekolah di asrama itu, ada warga yang mengetahui ternyata nenek Yamlah yang selama ini melakukan ritual pesugihan. Dan setiap ritual-ritual ini selalu ada tumbal yang dibutuhkan. Dan anak-anak di desa inilah yang akhirnya dijadikan tumbal oleh nenek Yam. Hal ini diketahui oleh warga desa setelah beberapa waktu kemudian. Pada saat banyak warga yang mengungsi karena peristiwa ini, beberapa warga lain yang menetap di desa ini terus mencari tahu ini siapa pelakunya. Akhirnya, pada suatu malam, ada warga yang melihat keberadaan nenek Yam itu, beliau lagi jalan sendirian di jalanan desa. Dan anehnya lagi, nenek Yam itu mendatangi rumah-rumah warga desa di sana dan langsung menuju ke bawah-bawah rumah. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa rumah-rumah di sana itu umumnya
seperti rumah-rumah panggung. Jadi di bawah rumah itu masih ada sela atau masih ada ruang atau kolong-kolong yang bisa dimasuki oleh orang maupun binatang. Nah, ternyata yang dilakukan nenek Yam ini sungguh di luar akal dan benar-benar menjijikkan. Pada waktu ada di kolong-kolong rumah ini, nenek Yam itu terus masuk ke bawah dan beliau itu menuju persis di bawah toilet. Disinilah nenek Yam itu menunggu ketika pemilik rumah ini buang air kecil. Dan ketika ada orang yang menuju ke belakang untuk buang air kecil, nenek Yam itu dengan segera, mohon maaf, beliau langsung mendongakkan kepalanya. Air kencing yang turun dari atas itu langsung diminum oleh nenek Yam. Jadi disitulah warga melihat nenek Yam ini meminum air kencing ini. Tentu hal ini membuat orang-orang itu merasa ganjil dan aneh, dan hal ini begitu menjijikkan. Nah, pada saat itulah aksi nenek Yam ini akhirnya diketahui oleh seseorang warga. Dan setelah itu juga warga tersebut langsung lari keluar rumah dan berteriak-teriak sampai pada akhirnya warga-warga yang lain ini terbangun dan menghampiri seseorang yang teriak-teriak ini. Nah, ketika semua kumpul, si orang ini yang tadinya menyaksikan sendiri bahwa nenek Yam itu meminum air kencing ini, beliau akhirnya cerita ke semua warga. Nah, padahal pada waktu itu posisinya sudah jam 3 dini hari. Dan ketika warga ini sudah mengetahui cerita dari si orang ini, emosi warga pun tiba-tiba memuncak. Dan beberapa orang ini mulai membangunkan warga yang lain, serta pos jaga malam itu, kentongannya ini mulai dibunyikan, tung 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 tung. Dan pada saat itu kentongan ini dibunyikan secara nyaring, supaya warga-warga yang lain ini kebangun semua. Dan pada saat warga sudah mulai ramai berdatangan, di sanalah kepala desa atau kepala kampung ini meminta kepada semua anak muda untuk mencari keberadaan nenek Yam. Mulailah mereka itu menjelajahi kolong-kolong rumah, di mana tadi ada laporan bahwa nenek Yam ini masuk ke kolong-kolong rumah warga. Nah, ternyata benar. Setelah dilakukan pencarian, nggak lama setelah itu, tiba-tiba salah satu warga ini teriak-teriak, ini nenek Yam ketemu, nenek Yam ketemu. Nah, dari situlah semua warga akhirnya menuju ke sana. Ternyata laporan dari si anak muda ini, pada saat pertama kali menemukan nenek Yam di kolong rumah itu, nenek Yam ini sempat matanya itu melotot. Dia ini sempat marah ke si anak muda yang menemukan nenek Yam waktu itu. Beliau ini sambil teriak-teriak, pergi kamu, jangan di sini, jangan ganggu aku, pergi. Nah, disinilah ketika dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dia teriak-teriak ke orang-orang yang lain. Dan singkat cerita, setelah nenek Yam ini ditangkap oleh warga, nenek Yam ini ditarik menuju ke tengah-tengah kampung. Nah, disinilah akhirnya rame-rame warga itu datang. Dan nenek Yam ini digotong oleh warga, dan waktu itu beliau ini diikat di sebuah pohon. Nah, ada situasi yang sebenarnya terasa aneh. Jadi mungkin pada saat itu, karena warga di sana ini sudah geram, karena selama ini diteror oleh berbagai macam musibah. Dan ketika mereka tahu bahwa pelakunya adalah nenek Yam, mereka pun akhirnya melampiaskan kemarahan mereka selama ini kepada nenek Yam. Gak ada yang peduli nenek Yam ini adalah nenek-nenek. Mereka ada yang memukul nenek Yam, ada juga yang menjambak rambutnya, menyeret nenek Yam ini ke arah pohon untuk sekali lagi diikat. Ternyata anehnya, setelah mengalami berbagai macam serangan fisik semacam ini, kondisi nenek Yam itu masih normal. Nenek Yam itu bahkan menertawakan semua warga yang ada di sana, dan bahkan ketawanya itu terdengar menyeramkan sekali, seperti mereka itu mendengar suara nenek lampir. Nah, nenek Yam waktu itu cuma ketawa cekikian seperti itu dan memandangi warga itu satu persatu. Nenek Yam ini sama sekali tidak mengalami sakit sedikit pun. Bahkan gak ada satupun bagian tubuhnya itu yang memar akibat pukulan-pukulan warga ini. Nah, melihat kondisi yang begitu aneh, ada beberapa warga yang berinisiatif untuk mendatangi rumah nenek Yam. Mereka ini ingin tahu sebenarnya apa yang selama ini dilakukan oleh nenek Yam di rumahnya. Nah, singkat cerita, ada beberapa warga yang datang ke rumah nenek Yam. Dan begitu mereka dobrak rumah nenek Yam ini, mereka kaget. Ketika mereka memasuki rumah nenek Yam,
mereka semua itu mencium bau busuk yang begitu menyengat. Sampai-sampai hampir semua ini muntah karena nggak tahan dengan baunya itu. Nah, karena masih diliputi rasa penasaran, mereka tetap nekat masuk ke rumah nenek Yam ini. Disinilah warga itu semakin kaget dan merasa nggak percaya dengan apa yang mereka lihat waktu itu. Mereka ini melihat ada beberapa bangkai kucing di sana. Ternyata bau busuk ini muncul dari bangkai-bangkai kucing ini. Beberapa di antara bangkai kucing ini sudah ada yang berupa tulang belulang. Beberapa bangkai yang lain itu terlihat masih sangat utuh, lengkap dengan bulu-bulunya. Hanya saja sudah terlihat belatung di sekitar bangkai kucing ini. Nah, warga juga mulai menemukan benda-benda aneh yang diyakini sebagai sarana ritual oleh Nek Yam selama ini. Semakin yakinlah warga waktu itu bahwa selama ini yang menyebabkan kegaduhan hingga menyebabkan banyaknya korban berjatuhan dari kalangan anak-anak di desa ini tidak lain adalah Nenek Yam. Nah, sementara itu di tempat lain, warga yang waktu itu masih bersama Nenek Yam ini terus merasa aneh karena melihat Nenek Yam ini seperti nggak merasakan sakit sama sekali. Dengan tindakan warga yang begitu anarkis, mereka ini nggak percaya Nek Yam ini sama sekali nggak merasakan sakit. Akhirnya kepala desa yang ada di sana pun meminta kepada 2 orang warga untuk menemui seseorang di kampung sebelah yang orang ini dianggap memiliki kemampuan spiritual. Singkat cerita, setelah paranormal ini dipanggil, beliau pun datang dan langsung menemui Nek Yam yang waktu itu beliau masih terikat di pohon. Setelah itu, si paranormal ini meminta kepada warga untuk membawa Nenek Yam ini menuju ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumahnya, Nenek Yam itu diletakkan di atas kasur. Beliau dibaringkan di sana. Nah, kemudian si paranormal ini meminta kepada warga untuk langsung membongkar atap-atap rumah Nenek Yam. Dipanggillah beberapa warga dan paranormal ini pun bilang ke warga, coba kalian bongkar atap-atap rumah ini. Kalian cari batang keladi dan juga daun kelor. Saya yakin pasti disembunyikan di sekitar sana. Nah, ternyata benar, nggak perlu waktu lama anak-anak muda ini naik ke atas, dibongkarlah atap-atap rumah. Nah, setelah atap rumah ini dibongkar, salah seorang warga itu menemukan memang benar ada batang keladi sawah yang disembunyikan di sana dan juga ada daun kelor yang dimaksud oleh paranormal ini. Nah, setelah semuanya itu diserahkan ke paranormal ini, paranormal tersebut langsung meminta untuk diambilkan air dan setelah itu batang keladi tersebut dicelupkan dan daun kelor ini juga dicampurkan oleh beliau sambil beliau itu komat kamit membacakan mantra. Nah, singkat ceritanya, paranormal tersebut ini memukul dengan halus batang keladi sawah dan setelah itu batang keladi yang sudah hancur berikut juga daun kelor yang sudah hancur ini diambil oleh paranormal tersebut dan beliau langsung menyapukan daun kelor yang sudah halus ke arah wajah Nenek Yam. Nah, setelah itu beliau sambil membaca-bacakan mantra sampai pada akhirnya waktu itu semua warga yang ada di sana ini melihat mata Nenek Yam yang tadinya itu normal tiba-tiba melihat ke arah atas dan waktu itu Nenek Yam ini terlihat sangat ketakutan dan gak lama kemudian Nenek Yam ini pun langsung nafasnya itu berubah-ubah. Beliau itu seperti bernafas dengan panjang sekali dan nafas ini terjadi terus-menerus. Nenek Yam itu ambil nafas panjang, kemudian beliau ambil nafas lagi, sedangkan mata beliau itu terus memandang ke arah atas. Dan Nenek Yam ini bahkan sempat kejang-kejang beberapa saat, kemudian keluar suara serak dan tarikan nafas yang panjang sekali lagi. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu, Nenek Yam itu mengembuskan nafas terakhirnya. Beberapa saat setelah itu, Nenek Yam dipastikan sudah meninggal dunia. Ternyata, apa yang dilakukan oleh paranormal tadi, ini untuk menghilangkan pengaruh sihir yang waktu itu masih melekat pada tubuh Nek Yam. Pengaruh sihir inilah yang membuat Nenek Yam itu menjadi kuat, dan seolah-olah tubuh Nenek Yam itu dikendalikan oleh energi lain yang tak kasat mata. Inilah kenapa pada saat Nenek Yam itu dipukuli oleh warga, begitu luar biasanya, Nenek Yam ini masih terlihat kuat, tidak merasakan sakit sekalipun. Ini semua karena pengaruh sihir yang ada dalam tubuh Nenek Yam. Singkat cerita, setelah mengetahui Nenek Yam ini sudah meninggal dunia,
Pagi itu nenek Yam pun langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum di desa itu. Nah, ketika cerita ini diceritakan oleh ibunya Eci, di situ Eci ini juga merasa aneh dan sedikit bingung. Karena Eci sendiri sempat bertemu dengan nenek Yam di sungai itu. Yang sebenarnya, dalam arti sebenarnya nenek Yam ini sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Yang dipertanyakan oleh Eci, jadi waktu itu dia ini ketemu dengan siapa? Di situ pun ibunya Eci ini merasa bersyukur karena waktu itu tidak terjadi apa-apa terhadap Eci. Dan yang membuat ibunya Eci ini bingung, kenapa kok Eci ini sempat bertemu dengan sosok nenek Yam? Apa arti dari semua ini? Nah, kisah nyata inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Eci yang asalnya dari Aceh. Dan saat ini, Eci ini mendapatkan beasiswa dan dia berkuliah di salah satu kampus di Jakarta. Dan saat ini juga keluarga Eci yang waktu itu masih tinggal di kampung, sekarang sudah pindah ke kota Stabat, Sumatera Utara. Nah, semoga kisah ini dapat memperkuat keyakinan kita semua bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah meminta dan berserah kepada Tuhan, serta menjauhi persekutuan dengan setan. Dan pada saat kita ditimpa kesulitan, ingatlah bahwa ketika Allah memberi kesulitan, di situ juga Allah membarengi dengan memberikan kemudahan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.